Design thinking memang menarik untuk dipahami dan diikuti perkembangannya. Sebagai formula atau metode yang saat ini mulai banyak diterapkan oleh beberapa perusahaan, maka sangat disayangkan bila kita hanya memahami konsepnya saja tanpa mengetahui sejarah design thinking. Dengan mengetahui dan memahami sejarah awal design thinking sendiri, maka kita akan bisa mendapatkan gambaran yang jelas mengenai efektivitas metode ini untuk penerapannya di perusahaan. Jadi, di video ini kita akan bahas apa itu design thinking dan bagaimana sejarahnya. Di video ini juga kita akan bahas mengenai penerapan design thinking di salah satu startup e-commerce ternama di Indonesia, yaitu Bukalapak. So, tunggu apa lagi? Dengan saya, Gahasa Purba, ayo kita simak videonya. Design thinking adalah proses berulang di mana ketika kita mencoba memahami pengguna, mempertanyakan asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat pada tingkat pemahaman awal. Pada saat yang sama, design thinking adalah pendekatan berbasis solusi untuk pemecahan masalah. Ini adalah cara berpikir dan bekerja dan seperangkat metode langsung. Design thinking berkisar pada minat yang mendalam saat mengembangkan pemahaman tentang orang-orang untuk siapa produk atau layanan ini dirancang. Istilah design thinking sendiri sebagai metode pemecahan masalah kreatif pertama kali diperkenalkan di awal dekade 1980-an. Istilah design thinking berasal dari akademisi-akademisi seperti Brian Lawson dan Nigel Cross yang mengamati bagaimana desainer seperti arsitek memecahkan permasalahan dengan pola pikir yang berbeda dengan para saintis atau engineer pada saat itu. Berdasarkan pengamatan mereka tersebut, para akademisi 1980-an mulai beranggapan bahwa pola pikir para desainer lebih cocok untuk memecahkan permasalahan zaman modern yang bersifat kompleks, dinamis, dan ambigu, yang disebut juga weak problems. Kemudian, di dekade 1990-an, design thinking mulai memasuki dunia bisnis. IDEO, perusahaan konsultan dalam bidang desain produk dan industrial, merupakan salah satu perusahaan pertama yang sukses mengadopsikan design thinking untuk memecahkan weak problems dalam konteks bisnis. Yang dilakukan IDEO adalah menggunakan design thinking untuk membingkai ulang weak problems menjadi masalah yang human-centric dan fokus terhadap apa yang paling penting bagi customer sehingga mereka mampu menghasilkan produk-produk yang sukses di pasar. Akhirnya, di awal dekade 2000, mulailah diterbitkan proses-proses design thinking yang dibakukan oleh berbagai akademi juga praktisi. Contohnya, IDEO mulai mempopulerkan design thinking dengan proses 3 tahapnya, yaitu inspiration, ideating, and implementing. Selain itu, Stanford University juga menerbitkan proses 5 tahapnya, yang mana menjadi salah satu rujukan terpopuler sampai sekarang, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan yang terakhir yaitu test. Lalu, apa saja stage atau tahapan proses dalam design thinking? Ada 5 tahapan proses dalam design thinking. Yang pertama itu empathize, define, ideate, prototype, dan yang terakhir test. Founder Bukalapak, Ahmad Zaki, terdorong untuk menciptakan sebuah bisnis yang sanggup menaruh manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Keinginannya tersebut dijawab melalui penemuan inovatif berupa situs yang adalah marketplace, e-commerce, dan startup yang dikenal dengan Bukalapak pada tahun 2010. Berikut tahapan penemuan Bukalapak menurut stage design thinking. Yang pertama itu empathize. Zaki dan kawannya melakukan riset produk internet sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia. Dia melihat dari 100 website yang ada di Indonesia, 99 diantaranya adalah buatan luar negeri. Menurutnya, Indonesia butuh produk internet buatan dalam negeri.
Produk dari luar negeri kebanyakan search engine dan media sosial. Pada saat itu, situs jual beli online masih jarang dan ada banyak pengusaha cilik. Ciri-ciri struktur bisnis di Indonesia biasanya berupa perusahaan besar dan perusahaan kecil. Jarang ada perusahaan kelas menengah dengan karyawan seratusan orang. Kedua, define. Zaki menjawab permasalahan yang ada dengan menekankan bahwa banyak orang yang tidak dapat mengembangkan usaha karena tidak adanya platform yang dapat mengembangkan produk mereka untuk menjangkau konsumen yang luas. Di sisi lain, pembeli membutuhkan sebuah platform yang dapat menjadi tempat jual beli karena masih jarangnya situs jual beli online pada saat itu. Hal ini menurut Zaki berpotensi untuk membentuk sebuah platform yang dapat menampung orang agar dapat berjualan mulai dari awal dan dapat menjangkau konsumen yang luas agar transaksi jual beli berjalan dengan baik. Adapun potensial problem statement yang didapat adalah masyarakat butuh platform untuk memulai usaha dan bertransaksi jual beli secara online. Ketiga, idea. Berdasarkan riset dan perumusan problem statement tersebut, Zaki pun merumuskan solusi, yaitu dengan menciptakan sebuah platform yang dapat menghubungkan penjual dan pembeli dalam bertransaksi secara online. Yang keempat, prototype. Pada awal terbentuknya di tahun 2010, Bukalapak hanya terbatas pada beberapa penjual dan pembeli saja. Zaki dan temannya masih mengurus Bukalapak melalui kos-kosan dan rutin membayar domain serta server hostingan. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana respon masyarakat terhadap platform mereka. Setelah banyak pengguna yang merasa terbantu dengan platform Bukalapak, Zaki pun turut mengembangkan platform tersebut. Kelima, tes. Pada tahun 2011, Bukalapak memperoleh pendanaan dan berkembang pesat menjadi platform jual beli yang digemari masyarakat. Tak lama, penjual berbondong-bondong mendaftar dari yang mulanya 1.000 orang menjadi 10.000 orang pada 2012. Bukalapak pun telah berhasil menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli yang membutuhkan platform jual beli online di Indonesia. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai apa itu design thinking, sejarah, dan penerapannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Gasa Purba, sampai jumpa di video selanjutnya.